Wahai kursi kejujuran, hari ini kita lihat siapa yang lebih keras kepala, kau atau aku. Tawa kecil terdengar dari kerumunan, tapi langsung terdiam ketika Abu menurunkan tubuhnya dan duduk dengan tenang. Kursi itu diam, tak ada getaran, tak ada suara. Raja mencondongkan tubuhnya, penasaran. Nah, Abu, katanya. Katakan sesuatu yang jujur. Abu menarik napas panjang, siap mengubah seluruh suasana istana dengan kalimat pertamanya. Abu Nawas menatap Raja dengan wajah polos, lalu berkata tenang. Ampun Baginda, aku ingin jujur. Dulu aku pernah mencuri. Seluruh aula sontak gempar. Beberapa menteri menutup mulut, sebagian lain melotot tak percaya. Seorang pengawal hampir menjatuhkan tombaknya karena kaget. Raja menatap Abu dengan tajam. Apa katamu? Kau mencuri? Dari mana? Abu tersenyum tipis. Dari taman istana, Baginda. Saat itu aku lapar dan melihat buah delima bergelantungan. Jadi aku petik satu. Aku tahu itu salah, tapi perutku tak bisa diajak berunding. Raja menatapnya lekat-lekat. Ia menunggu sesuatu terjadi, getaran, mungkin, atau kursi yang akan menolaknya seperti menteri sebelumnya. Tapi kursi itu tetap diam, tak bergeming sedikit pun. Abu melanjutkan, suaranya pelan namun tegas, aku menyesalinya, tapi aku tak menyesal berkata jujur hari ini. Karena kursi ini, seperti halnya Tuhan, tak menuntut kesempurnaan, hanya kejujuran. Kursi tetap diam, seolah mengiyakan ucapannya. Raja terdiam lama, ia tak tahu harus marah atau kagum. Para menteri saling berbisik, kenapa kursi itu tidak bergerak? Karena ia jujur, jawab salah satu, lirih. Abu tersenyum dan menatap Raja. Lihatlah, Baginda, kejujuran tidak membuat seseorang jatuh. Justru kebohongan yang menjatuhkan kehormatan manusia. 2 hours later. Suatu pagi di Baghdad, matahari bersinar lembut menembus jendela istana. Udara membawa aroma gaharu, dan halaman kerajaan tampak sibuk oleh para pelayan yang berlarian membawa peti besar dari luar negeri. Di hadapan singgasana, seorang utusan berlutut sambil mempersembahkan hadiah dari Raja Negeri Timur. Paduka, katanya dengan penuh hormat, Sang Raja Timur mengirimkan hadiah yang tak ternilai, kursi emas dari kayu langka. Namun ia berpesan, hati-hati, karena kursi ini bukan sekadar tempat duduk. Ia adalah ujian bagi hati manusia. Raja Baghdad, yang terkenal bijak namun memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mendekat. Kursi itu benar-benar menakjubkan. Ukirannya halus, diselimuti emas mengilap dengan batu permata kecil di sisi sandarannya. Namun entah kenapa, aura di sekitarnya terasa misterius, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Raja membaca gulungan surat kecil yang menyertainya. Kursi ini disebut kursi kejujuran. Barang siapa berbohong di atasnya, akan dipermalukan oleh kursi itu sendiri. Tapi barang siapa berkata jujur, akan merasakan kedamaian sejati. Seluruh aula bergemuruh. Para menteri saling pandang dengan mata penuh tanda tanya. Apakah kursi ini sihir, Baginda? Tanya salah satu dari mereka. Raja tersenyum samar. Entahlah, tapi aku ingin tahu sejauh mana kebenarannya. Mungkin dengan kursi ini, kita bisa tahu siapa yang benar-benar jujur di istana ini. Ia memerintahkan agar kursi itu diletakkan di aula utama kerajaan. Sejak hari itu, kursi misterius itu menjadi bahan pembicaraan seluruh Baghdad. Orang-orang menyebutnya kursi yang bisa membaca hati manusia. Namun, di sudut kota yang jauh dari istana, Abu Nawas mendengar kabar itu sambil tertawa kecil. Ia berkata kepada dirinya sendiri, kursi yang bisa membaca hati. Ah, bahkan manusia saja jarang bisa membaca dirinya sendiri. Keesokan harinya, aula istana dipenuhi pejabat, bangsawan, dan rakyat yang penasaran. Raja duduk di singgasananya, sementara kursi misterius itu diletakkan di tengah ruangan, diselimuti cahaya matahari pagi yang menembus jendela kaca berwarna. Raja berdiri dan berkata lantang, "Wahai semua yang hadir, hari ini kita akan membuktikan keajaiban kursi ini. Barang siapa duduk di atasnya dan berkata jujur, akan mendapat hadiah emas. Tapi jika ia berbohong, kursi akan menolaknya dan mempermalukannya di depan kita semua." Sorak kagum terdengar, bercampur dengan rasa takut. Para menteri saling berpandangan, beberapa menelan ludah. Bagaimana kalau kursi itu benar-benar ajaib?
bisik salah satu dari mereka. Raja melanjutkan, aku ingin tahu, siapa di antara kalian yang paling jujur. Jangan takut, jika hatimu bersih, kursi ini akan menyambutmu dengan lembut. Namun tidak ada yang berani maju. Beberapa pura-pura batuk, yang lain berpura-pura sibuk mencatat sesuatu di buku kecil. Raja tersenyum sinis. Apakah tidak ada yang merasa dirinya jujur di kerajaan ini? Seorang menteri gemuk akhirnya maju, dengan wajah tegang dan senyum kaku. Izinkan hamba mencoba, Baginda. Karena hamba yakin tak pernah berdusta. Raja mengangguk. Baik, duduklah, dan ucapkan sesuatu yang jujur. Semua mata tertuju pada kursi emas itu. Aula istana menjadi hening, bahkan napas terdengar jelas. Menteri gemuk itu melangkah perlahan ke kursi, lalu duduk dengan hati-hati. Ia menarik napas panjang dan berkata, hamba adalah orang yang paling jujur di istana ini. Hamba tak pernah mencuri, tak pernah berbohong pada Baginda. Baru saja kalimat itu selesai diucapkan, kursi bergetar keras. BRUK, menteri itu terjungkal ke lantai, terhempas dengan wajah merah padam. Sorak tawa spontan pecah dari beberapa pengawal yang tak bisa menahan diri. Raja berdiri dari singgasananya. Apa-apaan ini? Katanya, separuh terkejut, separuh kagum. Salah satu pelayan berlari memeriksa kursi, tapi kursi itu tampak normal, tak ada paku tersembunyi atau alat mekanik. Raja memandangi menterinya yang masih duduk di lantai, gemetar. Kau berbohong, bukan? Menteri itu terbata-bata, tidak, Baginda, hamba hanya, sedikit, melebihkan. Cukup, potong Raja. Kursi ini rupanya benar-benar tahu isi hati manusia. Kini tak satu pun berani maju. Mereka semua sadar, kursi itu bukan mainan. Kabar tentang kursi yang menolak pembohong mulai menyebar di luar istana, membuat rakyat datang berbondong-bondong ingin menyaksikan keajaiban itu. Namun, di antara kerumunan rakyat yang penasaran, seseorang tersenyum tenang di balik jubah coklat lusuhnya. Ia adalah Abu Nawas. Ia datang bukan karena ingin duduk di kursi itu, tapi ingin tahu bagaimana kebenaran bisa membuat semua orang gemetar ketakutan. Malamnya, Raja duduk sendirian di aula, menatap kursi emas yang diam di tengah ruangan. Apakah benar kursi ini bisa membaca hati manusia? Gumamnya pelan. Ia mengingat kejadian siang tadi, menterinya jatuh dengan memalukan, seluruh istana gempar. Tapi di dalam hatinya, timbul pertanyaan yang menggelitik, apakah aku sendiri cukup jujur untuk duduk di kursi itu? Akhirnya, dorongan rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Raja melangkah ke kursi, menatap pantulan dirinya di permukaan emas yang mengilap. Ia berkata lirih, aku adalah raja yang adil. Dan ia duduk. Sekejap, kursi itu berderak pelan, suara halus tapi jelas. Raja terlonjak, jantungnya berdetak cepat. Ia segera berdiri lagi, wajahnya pucat. Tidak mungkin. Raja memandangi kursi itu lama, merasa malu pada dirinya sendiri. Dalam hati kecilnya, ia tahu, tidak setiap keputusan yang ia buat selama ini benar-benar adil. Ada kalanya ia terbawa amarah, atau membela menteri yang dekat dengannya. Kursi itu diam, tapi seolah berkata, kebenaran tidak butuh saksi, ia hanya butuh keberanian untuk diakui. Raja menghela napas berat. Mungkin kursi ini bukan milikku, katanya pelan. Mungkin hanya Abu Nawas yang bisa menjelaskan misterinya. Keesokan harinya, para prajurit bergegas ke rumah Abu Nawas. Ia ditemukan sedang menjemur pakaian di depan rumah, bersiul santai. Abu Nawas, seru salah satu pengawal. Raja memanggilmu ke istana segera. Abu menoleh dan tersenyum. Akhirnya kursinya bicara juga. Di istana, Raja tampak gelisah. Begitu Abu masuk, Raja langsung berkata, Abu, aku punya kursi yang bisa menilai kejujuran. Ia menjatuhkan orang yang berbohong, bahkan hampir menolakku. Jelaskan apa rahasianya. Abu mendekati kursi, menepuk sandarannya dengan lembut, lalu berkata, Baginda, kursi ini tidak punya rahasia. Ia hanya menjadi cermin hati orang yang duduk di atasnya. Ia tak berbohong, tapi ia juga tak berbicara. Yang membuatnya hidup adalah rasa takut orang-orang terhadap kebenaran mereka sendiri. Raja mengerutkan dahi. Kau bicara seperti tahu segalanya. Abu tersenyum, tentu saja tidak, Baginda. Tapi izinkan aku menguji kursi ini dengan caraku sendiri. Silakan, jawab Raja, tapi hati-hati. Bila kau berbohong, kursi ini akan mempermalukanmu di depan semua orang.
Abu menatap kursi itu dengan tatapan nakal, lalu menatap raja sambil berkata pelan namun penuh arti. Baiklah, Baginda, tapi sebelum aku duduk, maukah Baginda berjanji tidak akan marah pada kejujuranku nanti? Raja menatapnya lama, lalu mengangguk dengan senyum tipis. Abu tersenyum lebih lebar, permainan baru saja dimulai. Raja Baghdad duduk di singgasana dengan tatapan penuh harap. Para menteri, penjaga, dan rakyat yang berdesakan di aula istana menahan napas saat Abu Nawas berdiri di depan kursi emas itu. Semua orang tahu, jika kursi benar-benar bisa menilai hati manusia, maka kali ini, bahkan kelicikan Abu Nawas pun tak akan menyelamatkannya. Raja berseru lantang, "Abu Nawas, jika kau memang sehebat yang dikatakan orang, duduklah di atas kursi ini dan buktikan bahwa kau jujur." Abu mengelus janggutnya, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu. "Ampun Baginda," katanya tenang. "Sebelum hamba duduk, izinkan hamba mengajukan satu syarat kecil." Raja mengerutkan dahi. "Apalagi sekarang, Abu?" "Sederhana saja, Baginda," kata Abu dengan wajah datar namun mata yang berkilat nakal. "Hamba mohon, apapun yang hamba katakan nanti, seberapapun anehnya, lucunya, atau pahitnya, Baginda berjanji tidak akan murka. Karena kebenaran sering kali menyakitkan bagi yang berkuasa." Suasana langsung hening. Raja menatapnya tajam, tapi rasa penasaran menahan egonya. "Baiklah," katanya akhirnya. "Aku berjanji, katakan apapun yang kau mau. Tapi jika kau berbohong, aku akan menjatuhkan hukuman berat." Abu tersenyum lebar. Ia menatap kursi emas di tengah ruangan, lalu melangkah perlahan ke arahnya. Gemerincing gelang di pergelangan kakinya bergema di aula yang sunyi. Semua mata mengikutinya. Ia berhenti sejenak di depan kursi itu, lalu menatapnya seperti berbicara kepada makhluk hidup. "Wahai kursi kejujuran, hari ini kita lihat siapa yang lebih keras kepala, kau atau aku." Tawa kecil terdengar dari kerumunan, tapi langsung terdiam ketika Abu menurunkan tubuhnya dan duduk dengan tenang. Kursi itu diam, tak ada getaran, tak ada suara. Raja mencondongkan tubuhnya, penasaran. "Nah, Abu," katanya, "katakan sesuatu yang jujur." Abu menarik napas panjang, siap mengubah seluruh suasana istana dengan kalimat pertamanya. Abu Nawas menatap raja dengan wajah polos, lalu berkata tenang, "Ampun Baginda, aku ingin jujur. Dulu aku pernah mencuri." Seluruh aula sontak gempar. Beberapa menteri menutup mulut, sebagian lain melotot tak percaya. Seorang pengawal hampir menjatuhkan tombaknya karena kaget. Raja menatap Abu dengan tajam. "Apa katamu? Kau mencuri? Dari mana?" Abu tersenyum tipis. "Dari taman istana, Baginda. Saat itu aku lapar dan melihat buah delima bergelantungan. Jadi aku petik satu. Aku tahu itu salah, tapi perutku tak bisa diajak berunding." Raja menatapnya lekat-lekat. Ia menunggu sesuatu terjadi, getaran, mungkin, atau kursi yang akan menolaknya seperti menteri sebelumnya. Tapi kursi itu tetap diam, tak bergeming sedikit pun. Abu melanjutkan, suaranya pelan namun tegas, "Aku menyesalinya, tapi aku tak menyesal berkata jujur hari ini. Karena kursi ini, seperti halnya Tuhan, tak menuntut kesempurnaan, hanya kejujuran." Kursi tetap diam, seolah mengiyakan ucapannya. Raja terdiam lama. Ia tak tahu harus marah atau kagum. Para menteri saling berbisik, kenapa kursi itu tidak bergerak? "Karena ia jujur," jawab salah satu, lirih. Abu tersenyum dan menatap raja. "Lihatlah, Baginda, kejujuran tidak membuat seseorang jatuh. Justru kebohongan yang menjatuhkan kehormatan manusia." Kata-kata itu seperti anak panah yang menembus dada semua yang hadir di ruangan itu. Bahkan raja pun menundukkan kepala. Ia sadar, mungkin kursi itu bukan alat gaib, melainkan cermin yang memantulkan keberanian manusia untuk mengakui dirinya sendiri. Aula istana hening untuk waktu yang lama. Abu tetap duduk dengan santai di kursi emas itu, menjadi satu-satunya orang yang berhasil diterima oleh kursi kejujuran. Raja akhirnya bangkit dari singgasana, langkahnya pelan mendekati Abu. "Abu," katanya lembut, "bagaimana mungkin kursi ini tidak menolakmu? Kau sendiri mengaku mencuri." Abu tersenyum. "Justru karena aku mengaku, Baginda, kursi ini tidak membenci dosa, tapi membenci kepura-puraan." Ia menepuk permukaan kursi yang berkilau di bawah cahaya matahari. "Lihatlah, Baginda." Ia diam karena hati yang jujur membuat dunia tenang. Raja menyentuh kursi itu. Permukaannya terasa hangat, seolah hidup.
Raja bergumam, aneh, seakan kursi ini memang tahu isi hati manusia. Abu menatapnya dan menjawab lembut, tidak, Baginda. Yang tahu isi hati manusia hanyalah Tuhan. Kursi ini hanya memantulkan apa yang dibawa seseorang ke dalamnya. Beberapa menteri menunduk dalam-dalam, wajah mereka pucat. Mereka tahu, kalau saja hari itu Raja memerintahkan mereka duduk, mungkin seluruh istana akan tertawa menyaksikan bagaimana kebohongan mereka terkuak. Kejujuran, lanjut Abu, adalah kursi sejati yang menahan setiap manusia. Bila hati seseorang busuk, kursi apapun tak akan mampu menahannya tetap tegak. Raja mengangguk perlahan, matanya kini lembut, tak lagi penuh keangkuhan. Abu, kau benar, selama ini aku terlalu bangga menyebut diriku adil, padahal aku bahkan takut jujur pada diriku sendiri. Abu membungkuk, kebenaran tak menakutkan, Baginda. Yang menakutkan adalah saat seseorang tak berani menatap bayangan dirinya. Suasana aula berubah, dari ketegangan menjadi keheningan yang penuh rasa hormat. Hari itu, bukan kursi yang diuji, melainkan hati Raja sendiri. Raja duduk kembali di singgasananya, tapi kali ini tatapannya bukan lagi penuh ego. Ia menatap kursi emas itu dengan rasa hormat, seolah sedang menatap cermin kehidupannya. Ia berdiri dan berkata lantang, aku pun ingin jujur. Bila kursi ini menerima Abu, maka aku akan mengujinya lagi, kali ini tanpa kebohongan. Semua menatap Raja dengan takjub. Ia melangkah menuju kursi itu, sementara Abu berdiri di sampingnya. Raja duduk perlahan, menghela napas, dan berkata, kadang, aku tidak seadil yang kukatakan. Aku terlalu cepat menuduh orang bersalah, terlalu mudah marah pada kesalahan kecil. Aula menjadi sunyi, kursi tidak bergerak sedikit pun. Abu menatap Raja dengan mata lembut. Lihatlah, Baginda, kursi ini menerima kata-kata yang keluar dari hati, bukan dari bibir. Raja mengangguk perlahan. Jadi selama ini bukan kursi yang menolak kami, tapi kebohongan kami sendiri. Ia menatap para menteri yang menunduk malu. Mulai hari ini, katanya lantang, aku tidak ingin istana ini dipenuhi wajah manis tapi hati busuk. Siapapun di antara kalian yang ingin tetap di sini, harus berani jujur meski itu menyakitkan. Beberapa menteri menitikkan air mata. Aula istana yang biasanya penuh dengan sanjungan kini berubah menjadi tempat pengakuan. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, kejujuran menjadi kemewahan yang dirayakan. Satu persatu para menteri maju ke depan kursi emas. Menteri Pajak mengaku telah menaikkan angka laporan agar terlihat berhasil. Menteri Perdagangan mengaku menerima hadiah diam-diam dari pedagang asing. Bahkan juru tulis kerajaan pun menangis sambil berkata ia sering memalsukan tanda tangan agar pekerjaan cepat selesai. Namun ajaibnya, tidak satu pun dari mereka terjatuh dari kursi. Kursi itu diam, seolah mendengarkan pengakuan mereka dengan tenang. Raja menatap Abu dan berkata, lihatlah, Abu. Hari ini kursi ini membuat semua orang berkata jujur tanpa rasa takut. Abu tersenyum, itulah keajaiban kejujuran, Baginda. Ia menular, seperti cahaya kecil yang menyalakan seluruh ruangan. Raja berdiri dan berkata lantang, mulai hari ini, tak perlu lagi aku menguji siapa yang jujur di istana. Karena kursi ini telah mengajarkan kita semua bahwa yang sejati bukanlah kursinya, tapi hati yang berani mengaku salah. Sorak gembira memenuhi aula, para pelayan bertepuk tangan, menteri tersenyum lega, dan Abu Nawas hanya berdiri di sudut dengan wajah tenang. Dalam hatinya ia berkata pelan, kadang, kebenaran tak perlu dinyatakan dengan kekuatan. Cukup dibuat permainan kecil, dan seluruh istana belajar tentang kejujuran. Setelah semua menteri mengaku jujur dan suasana aula istana terasa seperti tempat pengakuan dosa, Abu Nawas berdiri perlahan. Wajahnya tetap tenang, tapi di matanya tampak sinar nakal yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang tahu lebih banyak dari semua orang di ruangan itu. Raja menatapnya dengan kagum. Abu, kau telah membuat semua orang di sini bicara jujur tanpa ancaman cambuk, tanpa paksaan, tanpa darah. Kursi ini benar-benar ajaib. Abu menghela napas pelan, lalu menatap kursi emas itu dengan pandangan lembut. Ampun Baginda, katanya pelan, izinkan hamba mengatakan sesuatu, yang mungkin akan membuat Baginda terkejut. Raja mengangguk, katakanlah, apapun itu. Abu tersenyum kecil, sebenarnya, kursi ini tidak memiliki kekuatan apapun. Tak ada sihir, tak ada rahasia kerajaan. Itu hanya kursi biasa yang dibuat oleh tukang kayu dari pasar Baghdad.
Seluruh ruangan mendadak hening. Para menteri yang tadi merasa suci langsung saling pandang dengan wajah kebingungan. Raja sendiri melotot, separuh tidak percaya. Apa katamu, Abu? Jadi, semua ini hanya tipuan. Abu menangkupkan tangan di dada. Bukan tipuan, Baginda. Hamba hanya menambahkan sedikit bumbu cerita, bahwa kursi ini akan mengguncang siapapun yang berdusta. Rupanya, bukan kursinya yang ajaib, melainkan rasa takut para pembohong itulah yang membuatnya tampak hidup. Para menteri langsung menunduk malu. Beberapa wajah pucat, sebagian bahkan mencubit diri sendiri, memastikan bahwa yang mereka alami benar-benar nyata. Raja menggeleng perlahan, antara kagum dan jengkel. Jadi, semua drama tadi, itu hanya permainanmu. Abu menunduk hormat. Ampun Baginda, permainan kecil demi kebenaran besar. Kadang, untuk membuat orang jujur, kita perlu menakut-nakuti kebohongan mereka. Hening sesaat, lalu Raja meledak dalam tawa keras yang menggema di seluruh aula. Hahaha, Abu, kau benar-benar lebih berbahaya dari ribuan prajuritku. Abu hanya tersenyum. Hamba tak ingin menakuti siapapun, Baginda. Hanya mengingatkan, bahwa kejujuran sejati tak butuh kursi emas, cukup hati yang berani. Setelah kebenaran itu terungkap, suasana istana berubah total. Para menteri yang tadi sombong kini seperti anak kecil yang ketahuan berbohong. Raja sendiri berjalan mondar-mandir di depan kursi itu, antara ingin marah dan tidak bisa menahan tawa. Abu Nawas, katanya akhirnya dengan nada berat, kau telah mempermalukan seluruh istana, termasuk aku. Abu menunduk. Ampun Baginda, tapi bukankah lebih baik dipermalukan oleh kejujuran daripada ditipu oleh kebohongan? Raja berhenti berjalan. Kalimat itu menancap seperti panah di dadanya. Ia menatap Abu lama, lalu tertawa. Tawa yang tulus, membebaskan, bukan marah. Benar juga, seru Raja, kau menipu demi kejujuran. Kau memperdaya kebohongan, bukan kebenaran. Para menteri saling pandang, kemudian ikut tertawa lega. Suasana yang tadinya menegangkan berubah hangat. Namun Raja melanjutkan dengan nada bercanda, tapi Abu, kalau kau bukan sahabatku, mungkin kepalamu sudah berguling sekarang. Abu menangkup tangan dan tersenyum, karena itu hamba selalu memilih jadi sahabat, bukan musuh, Baginda. Raja mendekat, menepuk bahu Abu dengan tawa lebar. Kau benar-benar licik, tapi aku tak bisa membencimu. Kau menelanjangi kebohongan dengan cara yang paling elegan. Abu membungkuk sopan. Kadang, kebenaran harus disajikan seperti madu yang manis, meski berasal dari lebah yang menyengat. Aula istana kembali dipenuhi tawa. Para menteri yang tadi jatuh dari kursi kini bisa tertawa atas kebodohan mereka sendiri. Dan di tengah semua itu, Abu berdiri dengan wajah sederhana, seolah tidak pernah melakukan apapun yang luar biasa. Namun dalam hati, ia tahu, hari itu, ia baru saja mengajarkan pelajaran paling sulit di dunia, bahwa kejujuran tidak bisa dipaksakan, tapi bisa ditumbuhkan dengan ketakutan yang cerdas. Setelah kejadian itu, Raja memerintahkan agar kursi emas tersebut diletakkan di aula utama istana. Ia berdiri di hadapan semua orang dan berkata, mulai hari ini, kursi ini bukan lagi kursi ajaib, tapi simbol kejujuran. Barang siapa duduk di atasnya, harus berbicara dari hati, bukan dari lidah. Para pejabat menunduk hormat. Mereka tahu, kursi itu telah menjadi saksi perubahan besar dalam hati mereka. Tidak ada lagi yang berani sembarangan bicara di hadapan Raja, karena mereka takut bukan pada kursinya, melainkan pada nurani sendiri. Abu Nawas berdiri di samping Raja, diam-diam mengamati wajah-wajah yang mulai tenang. Ia tahu, kebohongan tidak akan hilang dalam sehari, tapi setidaknya bibit kebenaran sudah tertanam. Raja menoleh dan berkata, Abu, kau telah memberiku pelajaran yang tak bisa dibeli dengan emas. Abu tersenyum ringan. Baginda, emas bisa membeli tahta, tapi tidak bisa membeli kejujuran. Raja mengangguk dalam. Ia lalu memerintahkan agar kursi itu dinamai, kursi kejujuran Abu Nawas, agar semua orang yang duduk di sana mengingat siapa yang membuat mereka belajar arti kebenaran. Dan sejak hari itu, setiap kali ada pejabat yang hendak dilantik, Raja akan memerintahkannya untuk duduk di kursi itu dan berkata, aku akan jujur. Tak ada sihir yang mengguncang, tapi semua yang duduk di sana tahu, kebohongan sekecil apapun akan menghantui mereka selamanya. Kabar tentang kursi itu menyebar jauh melintasi pasar, gang, hingga ke kota-kota lain.
Orang-orang datang berduyun-duyun ke Baghdad hanya untuk melihat kursi yang bisa membaca hati manusia. Para pengembara membawa cerita itu ke negeri lain, menambahkan bumbu mistis dan keajaiban. Dalam waktu singkat, kursi itu menjadi legenda, simbol antara kebenaran dan tipu daya. Tapi hanya satu orang yang tahu kebenaran sesungguhnya, Abu Nawas. Setiap kali ia melewati istana dan melihat orang-orang berfoto di depan kursi itu, ia hanya tertawa kecil. Manusia memang aneh, gumamnya. Mereka lebih percaya pada benda ajaib daripada pada hati mereka sendiri. Namun diam-diam, Abu bahagia. Karena dari kebohongan kecilnya lahir kesadaran besar yang tidak bisa diciptakan dengan hukum atau cambuk. Dan begitulah, kursi yang sebenarnya hanya kayu biasa berubah menjadi lambang kejujuran di seluruh Baghdad, bukan karena sihir, tapi karena kecerdikan seorang penggoda kebohongan bernama Abu Nawas. Suatu sore, ketika matahari Baghdad mulai tenggelam, raja memanggil Abu ke taman istana. Mereka duduk di bawah pohon delima yang rindang, memandangi kursi kejujuran yang kini tampak berkilau dalam cahaya jingga senja. Abu, kata raja dengan suara lembut, ada satu hal yang masih ingin kutanyakan. Apakah benar-benar tak ada rahasia di balik kursi itu? Abu tersenyum. Ada satu, Baginda. Kursi itu memang kursi kejujuran, karena setiap kali seseorang duduk di atasnya, ia tidak bisa berbohong, bukan pada kursi, tapi pada dirinya sendiri. Raja terdiam. Kalimat itu menggema dalam benaknya, menembus segala kebesaran dan kekuasaan yang pernah ia banggakan. Ia menatap Abu lama, lalu berkata, dan itulah mengapa kau tetap jadi sahabat paling jujur yang pernah kumiliki. Abu bangkit, membungkuk dengan hormat, lalu berkata, kejujuran, Baginda, bukan milik orang suci. Ia milik siapa saja, yang berani mengaku salah. Raja tersenyum, menatap matahari yang tenggelam di ufuk barat. Di belakang mereka, kursi kejujuran berdiri diam, saksi bisu dari permainan sederhana yang mengubah istana penuh dusta menjadi tempat di